Kopi bilang ya. Semangat pagi Sobat 3i Networks dan leader-leader 3i, agen-agen 3i, dan semua sahabat-sahabat 3i. Semua sahabat 3i Networks Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi dalam 3i Live Channel di edisi Leadership Training Online ya. Buat teman-teman yang sudah ada di room meeting, selamat datang dan terus menyimak dari awal hingga akhirnya karena sudah banyak sekali antrian yang ingin belajar dari Crown Agency kita saat ini ya. Jadi buat teman-teman masih ada kesempatan ya untuk menyapa calmit atau menyapa mitra dan juga mungkin leader-leadernya yang ada di grup meeting tersebut. Dan saya akan menyapa tentunya nggak sendirian, tapi untuk guest star kita atau bintang tamu kita, Crown Agency kita sudah standby ya teman-teman, dan juga saya akan panggilkan rekan saya untuk bisa tampil. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam Bu Esther, semangat pagi teman-teman semua para agen 3i Network di seluruh Indonesia. Senang bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan semua di acara Leadership Training Senin malam. Ya, Bu Esther. Ya, baik Pak Frans. Jadi agenda kita paling ditunggu-tunggu ya Pak untuk training mingguan setiap hari Senin dan Sabtu itu memang semuanya perlu wajib ikut untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, kali ini kita trainingnya apa nih Pak? Ada bocorannya nggak nih? Ya, saya dengar temanya itu langkah sukses menuju Crown. Hampir bisa dibilang nih bisa jadi blueprint juga nantinya gitu ya. Supaya tujuannya apa? Karena sekali lagi satu, ini sebenarnya makan siang gratis, makan malam berarti ya karena udah malam ya. Makan malam gratis Bu Esther dan teman-teman semua. Kenapa gratis? Oh ya nggak bayar kok ya, nggak ditarik biaya begitu. Tapi teman-teman kita semua belajar dari praktisi, dari orang yang sudah sukses sebagai Crown Agency. Jadi bukan kaleng-kaleng. Dalam pengertian kita semua kalau mau sukses kan harus belajar ya Bu Esther ya. Dan tentunya betul. Belajar orang yang tepat. Dan 3i Networks menyediakan sarana pembelajaran untuk semuanya. Jadi sudah diberikan semua fasilitas yang luar biasa Bu Esther. Dahsyat banget ya tentunya. Jadi teman-teman kita bisa mengambil bagian dalam rencana besar ya, misi besar untuk mencapai Crown Agency ya, 100 Crown Agency di 2024. Dan kali ini teman-teman bisa mendapatkan strategi sukses menuju Crown Agency langsung dari Pak Raymond ya. Siapakah dia Pak Frans? Silakan diberikan edukasinya. Oke, mungkin kita sambil lihat profilnya yang akan dibukakan berikut ini ya. Jadi yang saya kenal sosok dari Crown Agency yang satu ini, beliau adalah seorang pekerja keras karena dulunya adalah seorang karyawan. Ya, dan tentu saja buat kebanyakan karyawan untuk mencapai penghasilan 300 juta per bulan, mungkin mimpi pun tidak berani. Tetapi berkat terjun di bisnis ini, seorang mantan karyawan yang satu ini bahkan bekerja serabutan, hanya dalam berapa tahun ya, sekitar 2 tahun, 3 tahun bisa mencapai posisi Crown Agency dengan penghasilan 300 juta rupiah sebulan. Dan tentunya bukan hanya kerja keras, diperlukan sebuah perencanaan, sebuah strategi, sebuah pola, sebuah blueprint untuk membangun sebuah langkah sukses menuju Crown Agency. Dan itulah yang akan dipaparkan oleh Crown Agency malam hari ini, yaitu Bapak Raymond Fritz Sitanggang. Baik, langsung saja kita sapa Pak Raymond. Selamat malam. Selamat malam Pak Fran. Gimana kabarnya Pak Raymond? Sehat semua? Sehat, kami sehat. Baik, luar biasa. Nih sepertinya sudah siap nih untuk membagi-bagi ilmu ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat semua, dan
Ini kan kita punya visi besar 2024 ya. Mudah-mudahan cocok temanya malam ini ya buat visi menuju 2024 ya. Gitu. Ya, baik sekali Pak Raymond. Ya, baik Pak Raymond. Dan untuk menuju misi ya, untuk mencapai apa yang sudah dirindukan oleh semua orang, termasuk saya juga Pak, untuk menjadi salah satu dari Crown Agency 2024. Nah, bagaimana nih Pak untuk apalagi sekarang kita melihat masa pandemi ini, apakah ini menjadi penghalang untuk mencapai Crown Agency atau menurut Pak Raymond seperti apa nih sebelum mungkin masuk ke materi Pak? Ya, kalau menurut saya ini malah jadi momentum ya, gitu loh. Momentum karena terbukti kan gini, kalau kita bicara bukan global, bahkan di seluas dunia kan ekonomi melambat ya, itu dia. Tapi faktanya di 3i Network bisnisnya ya, yang memang di awal-awal pandemi itu memang ada kelambatan, tapi buktinya bagi kita itu grafik kurvanya malah lagi menaik gitu ya, menanjak naik gitu loh. Artinya ini kan sudah keluar dari zona rawannya sudah lewat menurut saya ya. Kemarin ada kenaikan 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Artinya ini sudah menjadi indikasi momentum kebangkitan kita. Siapapun orangnya, baik yang sudah lama join ataupun yang baru join, kita punya kesempatan menuju puncak nanti di tahun 2024 menjadi Crown Agency. Yes. Luar biasa, Pak Frans. Jadi ini sebetulnya mungkin banyak orang bilang kayaknya untuk memulai bisnis ini sulit, tapi justru sebaliknya ya Pak Frans ya, ini merupakan momentum ya di mana kita bisa menciptakan gulungan omset yang hebat dan juga prestasi karir yang akan terus menanjak di 3i Networks ini. Yes, betul Bu Esther. Karena mungkin saya akan highlight sedikit teman-teman karena tidak ada presentasi pada malam hari ini. Di 3i Network kita sudah mendapatkan semua yang terbaik ya. Pertama, infrastruktur perusahaan yang memadai, ada kantor cabang di mana-mana, sehingga ketika kita membangun satu bisnis ini di berbagai kota di seluruh Indonesia sudah nyaman sekali Bu Esther, dan 3i Network sendiri sudah teruji selama 7 tahun, mencetak banyak sekali orang-orang berprestasi, sukses, sehingga kalau bisa dibilang buktinya mah ya tanya aja sama Google, ya buktinya ada semua di sana gitu kan. Dan bahkan malam ini diberikan materi trainingnya begitu kan, bagaimana agar bisa mencapai Crown Agency. Ini kan tinggal duduk manis ya, tinggal bawa koper aja, nggak perlu lagi beli furniturnya seperti itu kan, udah tinggal jalan. Iya, enak sekali Bu Esther, daripada bisnis di luar sana khawatirnya ya banyak kendala dan lain sebagainya mungkin belum teruji gitu kan, ya kan kita lebih nyaman dan aman ikut satu bisnis yang sudah terbukti, teruji dan diberikan ilmunya gratis lagi kan. Nah, luar biasa. Betul sekali Pak Frans. Jadi ini buat semua tim yang sudah antusias untuk belajar, ini kayaknya dari tadi semua yang sudah masuk di room meeting pada antusias nih Pak Frans, absen dari Balikpapan, Jayapura, Jakarta, dan dari berbagai-bagai kota ya. Nah teman-teman pastikan bahwa posisi duduknya, karena ini adalah leadership training ya, teman-teman juga boleh santai tapi perhatikan posisi dan postur tubuh, jangan sampai kelewatan ya kalau misalkan lagi ke toilet atau mungkin lagi tidak enak posisinya, lebih baik videonya dimatikan supaya tetap bisa fokus menyimak trainingnya ya, tanpa menghidupkan, mengaktifkan videonya. Dan dengan demikian teman-teman juga bisa sebetulnya menghemat kuota ya, dengan mematikan videonya dan hanya menghidupkan saja mic-nya untuk bisa mendengarkan suara. Baik Pak Frans, mungkin kita langsung saja ya masuk ke trainingnya dengan mempersilakan Pak Raymond untuk berbagi trik dan strategi menuju Crown Agency. Baik, silakan Pak Raymond. Iya, selamat malam semua ya, para partisipan live Zoom dan juga mungkin live YouTube juga ya. Jadi kita bisa menikmati training leader pada malam hari ini ya. Semoga apa yang bisa kami sharingkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di lapangan ya, khususnya untuk berproses, saya bilang berproses ya, menuju posisi yang paling tinggi Crown Agency ya. Jadi ini peluang yang sangat prestisius sekali ya, prestis ya di 3i Network ya. Kalau saya sudah bisa melaluinya ya,
Saya yakin juga nanti teman-teman juga pasti bisa ya. Yang penting nanti bisa menyimak dengan baik dan bisa diaplikasikan sedemikian rupa nanti di timnya. Kenapa? Karena nanti kan kalau kecepatan itu kan tidak sama di setiap tim ya. Nanti bisa disesuaikan kesepakatannya ya. Saya cuma mau kasih nanti satu standarisasi bagaimana teman-teman bisa mengestimasi pencapaian Crown Agency itu dengan pasti ya. Dengan pasti. Kenapa pasti? Karena kita bikin simple ya, kita bikin mudah, kita bikin sederhana ya. Adapun nanti materi yang akan saya bawakan, yang saya bagikan ini, saya tidak akan menyoroti ke sikap mental. Kenapa? Karena menurut saya teman-teman bisa pelajari itu dari BOP yang sudah sering diluncurkan, yang bahkan sudah di-file ya di YouTube di 3i Live Channel. Jadi teman-teman bisa lihat siapapun pribadi yang memberikan testimoni, kayak kalau menurut saya mereka sudah menunjukkan sikap mental. Jadi kita bisa belajar sama mereka ya untuk bagaimana sikap mental yang baik dalam mengembangkan bisnis 3i Network ya. Tapi setidaknya yang saya bagi ini adalah prinsip dasar aja ya, prinsip dasar menuju Crown Agency ya. Polanya apa yang harus kita pegang ya, di luar daripada sikap mental ya, di luar daripada sikap mental ya. Teman-teman udah pelajari itu, bahkan training Crown beberapa sebelumnya itu pun udah panjang lebar membahas tentang sikap mental ya. Tapi saya coba berbagi dari sisi matematiknya ya, sisi hitung-hitungannya ya, gitu loh. Karena kalau perhitungannya menurut teman sip, mantap, jos, ya teman-teman pasti mau benar-benar jalankan dengan semangat ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Secara pribadi memang kami juga terapkan ini di tim saya, dan memang luar biasa sampai sekarang mereka terus berproses, dan saya sangat yakin ya di tahun-tahun berikutnya 2024 akan muncul juga Crown Agency, tidak hanya di jaringan saya tapi juga nasional ya, kita penuhi Crown Agency nanti di tahun 2024 ya. Nanti saya juga share ada yang bagian-bagian sifatnya lisan ya. Jadi nanti memang tidak begitu panjang, tapi memang nanti akan ada tanya jawab seperti itu. Kurang lebih kayak gitu, Bu Esther. Oke, baik. Nanti kita akan siapkan sesi tanya jawab di belakang. Bagi teman-teman yang menonton, harap diperhatikan, boleh dicatat materi dan dicatat saja pertanyaannya apa, nanti akan dibacakan ya. Tentu akan dipilih, mungkin hanya 3 saja atau 4. Tapi nanti di sesi belakang, untuk di awal ini kita akan simak langsung bagaimana materinya dibawakan oleh Pak Raymond Fritz Tanggang. Silakan Pak Raymond. Oke, ya. Jadi ini ya, sedang di-share. Temanya adalah langkah sukses menuju Crown, itu dia, ya. Gitu loh. Kenapa melangkah ya? Mungkin istilahnya mungkin lebih hati-hati ya. Bukan hati-hati, artinya kita bagaimana melangkah itu membuat suatu kepastian. Jadi sedemikian rupa kita hindari juga ya batu sandungannya ya. Tapi kalau lagi udah mulus ya lari lagi ya gitu. Tapi ada kepastian sebetulnya dalam melangkah ya. Gitu kan udah bilang kalau Anda nggak sanggup berlari ya sudah, berjalan aja melangkah ya. Itu pun juga bisa sukses di Crown Agency ya. Kurang lebih seperti itu ya, langkah sukses menuju Crown ya. Saya mau berbagi 4 prinsip dasar plus nanti teknisnya seperti apa ya. Teknisnya seperti apa ya, teman-teman. Prinsipnya gini ya, apa yang saya jelaskan pada malam hari ini saya selalu bagikan ya. Kalau kita bagi dalam porsinya 100% ya, walau bagaimanapun ini sifatnya teori teman-teman ya. Sehebat apapun ini yang teman-teman anggap bagus, ini adalah teori ya. Tapi yang membuat nanti Anda bisa berhasil ya, sukses menjadi Crown adalah 99% adalah karena actionnya teman-teman. Saya mau kasih tahu itu dulu awal ya. Jadi apapun yang saya bawakan ini konsepnya cuma 1% ya, 1%. Tapi 99% adalah ketika kita mau praktekkan, maka itu akan jadi kenyataan ya. Apa prinsip yang pertama yang perlu kita ketahui ya? Bisa dilanjut. Nah, yang pertama adalah kita harus punya tujuan yang jelas ya. Harus punya tujuan yang jelas ya. Seringkali banyak tidak mencapai sasaran karena mereka
joinnya karena ikut-ikutan, ya. Jalannya katanya, ya semoga saya beruntung di sini Pak, jadi untung-untungan gitu ya. Kesannya tidak ada yang mau dicapai, ya, tidak ada targetnya, ya. Ya, kunci pertama sukses di sini kita harus berani pasang target, ya. Kata kuncinya adalah pasang target. Makanya tadi perlu tujuan yang jelas, ya. Kalau saya tambahkan nanti dari sisi marketing saya jelaskan, tapi setidaknya karena kita ini adalah 3i network, ya, insurance, investment, income, artinya kita harus punya porsi yang tepat dalam memahami 3i network ini. Ya, kalau tujuan yang jelas paling tidak, ya, Anda kan di sini rata-rata premi 5 tahun, ya. Ayo selesaikan preminya selama 5 tahun, selalu diberitahu seperti itu, ya. Kepada teman-teman beritahukan bahwa targetnya adalah minimal menyisihkan selama 5 tahun. Itu kata kuncinya, ya. Tujuan yang ada investasinya harus jelas dulu, ya. Entah dia buat biaya tambahan pendidikan, ya, atau biasanya seperti masa-masa sekarang bisa dijadikan tujuannya adalah dana darurat, betul nggak? Ya, itu seperti itu dari sisi investasinya, ya. Jadi setidaknya tujuan jelas investasinya juga harus, manfaatnya apa harus ada, ya. Kalau insurannya kan nggak usah ditanya, ya. Kalau ada kejadian tertanggung akan keluar nilai itu, nilai proteksinya, ya. Tapi dari sisi investasi minimal yang di kepala kita mengajak semua, ya, yang join di sini adalah menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya selama 5 tahun, ya. Ajak seperti itu, ya. Jadi minimal kalaupun tingkat suksesnya tidak tinggi di dalam menjalankan bisnisnya, ya dia punya dana-dana yang luar biasa tadi, ya, entah dibuat dana darurat, ya, dibuat dana tambahan pendidikan atau lain sebagainya, ya. Jadi kita mau bikin kesepakatan, ya, teman-teman, tadi minimal preminya diselesaikan selama 5 tahun. Selalu gagasan itu ada, ya, ketika kita mempresentasikan, ya, kepada calon nasabah ataupun calon mitra agen di jaringan kita, ya. Itu tidak bisa ditawar, ya. Paling saya mau berbagi tips, ya, karena namanya menyisihkan, ya, itu baiknya dilakukan di awal bulan, teman-teman, ya. Menyisihkannya itu di awal bulan, ya. Walaupun perusahaan kasih kita kesempatan sampai tanggal 29, ya. Itu sebetulnya kalau buat orang-orang yang baru join bergabung di 3i Network, yang misalnya notabene mereka adalah karyawan, sebenarnya tanggal-tanggal segitu udah krusial, ya. Biasanya nilai uangnya pun sudah tidak ada di ATM, itu dia, ya. Jadi coba untuk memperkecil resiko lapse itu, ajarkan itu menabung membayar preminya itu di awal bulan, teman-teman, ya. Bayar preminya di awal bulan. Jadi disiplin seperti itu, ya. Kan mereka rata-rata kan belum langsung dapat bonus juga yang baru join. Sedangkan kita harus ngasih contoh, ya. Biasakan seperti itu, ya. Membayar premi di awal bulan sehingga akan ada sistem yang baik dalam pembayaran premi. Kenapa ini saya jelaskan? Ya karena sekali lagi ada premi, ada bonus, ya. Jangan terbalik, ya. Bukan ada bonus baru bayar premi. Enggak, ya. Pada dasarnya bisnis ini berjalan karena ada premi, maka ada bonus yang dikeluarkan, ya. Bukan karena ada bonus baru bayar premi, ya. Coba sudut pandangnya, pola pikirnya kita tepati dulu, ya. Kita sepakati dulu, ya. Ada premi, ada bonus, ya. Bukan karena ada bonus bayar premi, ya. Itu keliru, ya. Terbalik, ya, gitu loh. Jadi kita harus pahami itu. Makanya ajarkan sedemikian rupa tujuan yang jelasnya tadi dalam menyisihkan, ya. Nah, bagaimana dengan bisnisnya tadi, ya, penghasilannya, income-nya tadi? Ya jelas, ya. Kita harus punya tujuan yang jelas, ya. 3i Network memang memberikan kepada kita peluang untuk menjadi crown agency, ya. Tapi saya yakin dan percaya nggak semuanya orang tiba-tiba dalam sekian lama atau sekian bulan tiba-tiba langsung menjadi crown agency, ya. Faktanya mereka harus ada tahapan-tahapan, ya kan? Ada tahapan-tahapan, ya. Misalnya mungkin mereka bisa mencapai elit mungkin, ya. Terus bisa posisi tim agency, leader agency, ya. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana kita bisa punya satu standarisasi yang akhirnya mungkin setidaknya menjadi patokan impiannya, ya, dari sisi penghasilan. Itu dia, ya. Karena kan dengan apa yang dihasilkan baru dia bisa wujudkan impian dia. Ya, kita bicara penghasilannya, ya. Misalnya gini, ya. Kalau saya dulu sebagai karyawan, ya, dengan penghasilan sekitar 3 jutaan, ya. Yang saya inginkan sebenarnya berapa sih, ya? Saya tuh cuma pengen dapat 2 sampai 3 kali lipat
ya dari tempat saya bekerja saat itu, logikanya ya. Jadi sebetulnya waktu saya awal join, saya tidak pernah berpikir bagaimana menjadi crown agency, ya. Saya tidak pernah berpikir menjadi crown agency. Kenapa? Ya artinya istilahnya kalau bagi saya masih nginjak bumi ya. Kaki saya masih nempak bumi gitu ya. Gitu loh. Bukannya nggak mau impian yang besar, tetap ada keinginan. Cuman kalau menurut sehat saya adalah menuju crown agency itu ada stepnya, ya teman-teman, ada step-step yang harus dilewati, itu yang harus dipahami ya. Jadi nggak tiba-tiba masuk join 2 bulan 3 bulan langsung jadi crown agency, tidak ya. Semua berproses di sini ya. Rata-rata di atas 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun rata-rata ya. Itu dia. Nah itulah yang nanti saya akan share bagaimana hitung-hitungannya nih untuk kita jangka panjang. Itu dia ya. Nah, jadi tujuan yang jelas tadi misalnya teman-teman berapa income ideal yang teman-teman mau dapat dulu tadi ya, gitu loh. Nggak apa-apa, kita tetap pasang target ya, saya harus jadi crown. Kenapa? Karena kursinya masih banyak ya. Tapi paling enggak ya, yang mana dulu udah mencapai yang titik yang paling, kalau istilah saya tuh, saya katakan menembus batasnya di mana dulu kan? Ya saya bilang kalau saya UMR gaji 3 juta, dapat penghasilan 10 juta per bulan itu udah menembus batas gitu ya. Jadi waktu itu saya berpikir adalah bagaimana nih target itu aja dulu tuh ya. Dapat 10 juta per bulan ya. Saya kejar tuh ya. Saya kejar hitung-hitungannya dulu ada estimasinya, saya hitungnya 2,5 tahun hitungan saya ya. Tapi karena saya punya patokan ternyata itu saya capai hanya dalam tempo 1 tahun lebih ya untuk dapat 10 juta. Jadi luar biasanya seperti itu ya. Kita bisa pastikan dulu ya tujuan kita yang jelas, berapa dulu yang kita mau capai sebelum menjadi crown ya. Semua nggak langsung jadi crown. Kejar target-target yang masuk akal aja dulu. Misalnya Pak, saya target tahun ini saya jadi bronze Pak. Atau mungkin kalau teman-teman masih sibuk gitu ya, tapi pengen berhasil ya, mungkin nggak jadi bronze ya, jadi leader agency minimal 1 tahun ini. Misalnya, contoh aja ya, gitu loh. Jadi artinya yang penting punya setting goal-nya ya, yang mau dicapai dari waktu ke waktu, tapi harus punya tujuan yang jelas tadi, sehubungan berapa income yang mau dicapai, income ideal yang mau dicapai dulu ya. Kalau kita tahu semua ujungnya menuju crown ya, semua menuju crown, tapi artinya adalah step-step dulu ya, yang menurut Anda sudah dibayar, sudah dihargai itu di mana ya. Makanya kan ada yang pasang di silver agency, income mulai dari 10 juta, ada yang di gold agency, income mulai dari 25 juta. Ya, itu udah luar biasa. Kalau menurut saya bahkan dari sisi karyawan nggak kebayang kapan mau punya gaji 25 juta itu nggak kebayang ya. Tapi di 3i Network saya ingat waktu itu saya tempuh dalam tempo 2 tahun menjadi gold agency ya. Jadi luar biasa ya. Jadi ada tahapan-tahapannya dulu ya. Yang tadinya cuma ngincar 10 juta, dapatnya 25 juta, 30 juta. Ya. Ya karena saya menjalankannya dulu pakai sistem yang nanti saya mau sharing, akhirnya terdorong sebenarnya menjadi crown agency ya. Sebenarnya saya jadi crown agency itu gara-gara kedorong sebetulnya ya, gitu loh. Nggak pernah mimpi tapi didorong-dorong sama jaringan di bawahnya ya. Ya sudah akhirnya jadi crown juga ya. Terpaksa itu harus dijadikan support system juga, itu yang akan dibagikan pada malam ini ya. Jadi punya tujuan yang jelas ya. Dan saya berharap ya teman-teman tidak berarti tidak pengen pasang target crown agency, nggak apa-apa ya. Tetap harus yakin, pegang ya. Crown agency itu pasti bisa menjadi milik kita yang mau terus memperjuangkannya dengan pola yang tepat, ya, dengan sikap mental yang tepat, dan juga segala aturan main yang harus kita ikuti berdasarkan PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Itu yang harus kita ketahui ya. Jadi harus punya tujuan yang jelas ya. Dan teman-teman dalam menentukan tujuan yang jelas tadi, ya, itu jangan berubah-berubah ya. Maksudnya gini. Kalau itu belum tercapai, itu aja dulu dikejar gitu loh. Ya jangan sekarang, Pak saya mau kejar 10 juta. Tiba-tiba baru 2 minggu presentasi diturunin. Pak saya pengen dapat 5 juta aja. Ya. Terus presentasi lagi, Pak saya pengen dapat 2,5 juta juga. Ya. Itu nggak jelas teman-teman. Ya. Boleh saya katakan pelin-pelan. Ya. Pegang aja dulu ya. Kalau mau 10 juta, 10 juta. Ya. Nanti kalau udah 10 juta baru tembaknya. Jangan tanggung-tanggung sampai menjadi crown gitu loh ya. Karena silver agency itu ke crown udah nggak beda jauh, itu cuma tinggal ada gold, ada apa platinum, titanium sama crown, itu cuma 4 anak tangga aja itu ya. Jadi artinya
menurut saya kalau teman-teman di sini nanti coba ngebangunnya sampai income 10 juta saja ya, minimal kalau kita mau jadikan patokan, itu sebetulnya kalau kita bangun sama sistem, itu ketika sistemnya berjalan ya, itu akan mengantarkan Anda ya menuju ke Crown Agency. Itu luar biasanya ya kalau kita menggunakan satu standarisasi patokan bagaimana menuju Crown itu seperti apa ya. Jadi saya mau ingatkan saja teman-teman, tadi tujuannya harus jelas ya. 2 hal tadi tentang pembayaran premi, selesaikan 60 kalinya, 5 tahunnya, ya, rutin per bulan, ya, yang bisa tahunan, yang bisa single premi, nggak apa-apa, nggak masalah, itu udah otomatis include ya. Tapi yang menyisihkan secara bulanan, coba dibantu disiplin, ya, saya sarankan di awal bulan. Lalu tujuannya jelas, Anda tentukan dulu, ya, income ideal yang akan Anda capai minimal gini deh standarisasinya. Anda akan capai itu sebelum masa 5 tahun, sebelum preminya pembayaran 5 tahunnya selesai. Itu aja rumusnya ya. Sebelum pembayaran premi selesai 5 tahun, Anda mau income ideal berapa? Minimal itulah patokannya. Anda yang tentukan ya. Karena setiap orang nggak sama ya, gitu loh ya. Kalau latar belakang pengusaha, kalau disuruh 10 juta ya nggak mau jadi jalan di sini. Ya, jangan dipatokin 10 juta kalau pengusaha ya. Itu dia ya. Dia minimal kan 25 juta misalnya, atau platinum 40 juta, nggak apa-apa lah. Dia ya. Tapi kalau kita karyawan kita ngomong 40 juta per bulan, ya mereka juga bingung juga. Aduh Pak, saya aja nggak tahu Pak 10 juta per bulan. Ya, saya seperti saya dulu karyawan nggak kebayang. Saya nggak pernah mikirin jadi platinum juga nggak sempat mikir. Ya, yang pasti saya mau pikirkan gimana bisa dapat 10 juta lewat 3i. Ya, ada nggak peluangnya? Saya hitung ada. Ya, itu saya jalankan. Itulah tujuan yang jelas. Ya, jadi itu prinsipnya. Ya, harus punya tujuan yang jelas, menyisihkan preminya untuk apa? Dan income ideal, income yang mau Anda capai dalam periode 5 tahun sebelum menuju Crown, yang mana yang mau Anda kejar. Itu dia rumusnya. Ya. Nah, prinsip yang kedua adalah, bisa dimaju Pak Sandy. Ya. Prinsip yang kedua adalah rencana yang nyata, teman-teman. Ya. Jadi, ya bisnis yang berhasil itu, yang bisa sukses, bahkan menuju Crown, itu perencanaannya harus jelas, rencananya harus nyata, ya. Teman-teman harus tahu jelas ya. Kalau saya ibaratkan gini, teman-teman mau naik gunung aja, mendaki gunung itu ada pos-posnya loh, betul nggak? Ya, ada pos-posnya, estimasinya ke gunung tuh berapa lama, ya. Itu harus dibuat, ya, perencanaannya kayak gitu. Yang sudah direncanakan saja belum tentu mulus, teman-teman. Apalagi yang tidak direncanakan. Ya, itu kata kuncinya, harus punya perencanaan ya. Nah, di sini poin ini dikatakan rencana yang nyata ya. Jadi bukan sekedar dibuat di atas kertas, tapi bagaimana itu harus bisa dieksekusi istilahnya ya, bisa dijalankan, bisa di-actionkan ya. Sehingga apa? Ini akan bisa jadi kenyataan ya. Jadi harus ada perencanaannya yang jelas, yang baik, ya. Justru pada malam hari ini, ya, ini ada 4 prinsip kan. Justru poin nomor 2, rencana yang nyata, yang bertindakan dengan actionnya, itu yang kita akan kupas pada malam hari ini, ya. Rencana yang nyata, ya. Misalnya tadi kita hitung-hitungan nanti mau jadi Crown seperti apa, misalnya kan, berapa lama dan bagaimana, ya. Jadi teman-teman kata kuncinya harus punya perencanaan, ya. Teman-teman punya tujuan yang jelas, tapi nggak punya perencanaannya lewat mana. Pak, saya mau ke puncak, Pak. Oke, mau ke puncak. Terus kamu mau estimasi berapa lama sampai puncak? Mau lewat mana? Nah, dia bingung kan? Nggak bisa jelaskan rencana planning jalannya seperti apa. Ya nggak bakal nyampe juga ke tujuannya. Walaupun hanya 10 juta, nggak bakal sampai juga. Ya. Kalau saya bilang 10 juta itu udah mulai mendaki kita, udah mulai mendaki. Itu pos pertama lah saya anggap ya. Sebelum menuju Crown itu pos pertama ya. Kalau sampai ke puncak itu 4-5 pos ya. Kalau Silver Agency itu baru pos pertama, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi teman-teman harus buat rencana yang nyata. Nah, saya hanya ingin berbagi ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Polanya adalah seperti ini, rencana yang nyata. Kan kita di sini kan sebetulnya membangun network ya, 3 grup. Ya, yang dimulai dari 3 orang. Ya. Sebetulnya kalau kita ambil kata kuncinya, ya, polanya kan seperti ini, teman-teman. Ya. Ya, dari awal itu konsep networknya itu kan dimulai dari 3 orang. Ya. 3 orang
ya, terus nanti diduplikasi menjadi 9, diduplikasi 27, diduplikasi 81, diduplikasi 243, diduplikasi 729, diduplikasi menjadi 2187, diduplikasi 6561, ya. Teman-teman, sebetulnya secara matematika, ya, untuk mencapai crown agency ini network yang dibutuhkan, teman-teman, ya. Ini network yang dibutuhkan, ya. Ada 3, ya, diduplikasi menjadi 9, diduplikasi 27, diduplikasi 81, itu 6561. Ini hampir 10.000, ya saya katakan. Untuk menjadi crown itu kurang lebih kita perlu 10.000 mitra, ya, dengan asumsi premi 350.000 per bulan, dengan asumsi 350.000 per bulan. Nah, yang saya pastikan, ya, Anda akan sulit kalau hanya sekedar jualan untuk merekrut 10.000 orang sendirian. Ya, saya belum pernah lihat ada yang bisa rekrut 10.000 mitra sendirian terus dia jadi crown. Ya, itu tidak ada. Ya, makanya harus dikerjakan secara tim. Ya, ya, kembali sekali lagi kan pembicara training crown sebelumnya selalu lihat ada timnya. Mereka punya tim, ya. Saya boleh katakan mereka yang menjadi crown itu mereka punya tim. Ya, nggak ada yang menjadi crown sendirian, nggak ada yang bisa sukses sendirian di Tria Network ini, ya. Semua dikerjakan secara tim, ya. Jadi artinya teman-teman sudah mulai seleksi, ya. Sudah mulai seleksi dari awal, ya. Sebenarnya kalau menurut saya kelipatan 3 ini penentu awalnya sebetulnya, ya. Walaupun tidak harus 3 orang yang di awal, ya, tapi paling tidak, ya, paling tidak pemahaman kelipatan 3-nya ini yang harus kita pikirkan untuk bisa berjalan, gitu loh, ya. Artinya kita perlu ketemu 3 orang, ya, dalam tempo nanti ada durasi yang saya kasih tahu berapa lama, ya. Itu harus tercipta dan dijadikan duplikasinya, ya. Yang penting teman-teman pahami dulu ini sebenarnya rumusnya network untuk menjadi crown ya ini aja. 3, 9, 27, 81, 243, 729, 21, 87, 65, 61. Terkumpul itu sudah, ya. Cuman bagaimana dengan pola bagan ini kita jadikan satu sistem, ya. Sistem yang tepat dan itu bisa dijalankan. Dan ingat teman-teman, ini tentu pasti memerlukan yang namanya proses, perlu waktu, ya. Ketemu 3 orang ini, ya. Nanti berapa lama untuk ketemu 3 orang yang kalau saya mau katakan biar teman-teman lebih mudah memahaminya, kita minimal, ya, ketemu 3 orang yang sepakat. Itu rumusnya, kata kuncinya. Ya, 3 orang yang sepakat apa tadi? Ya, itu dia bisa mau bayar premi, ya kan? Mau selesaikan preminya 5 tahun, sama dia tentukan income idealnya. Dia harus punya tujuan yang jelas juga. Ya, 3 orang ini. Oke, pertanyaannya, Pak, kalau untuk dapat 3 orang yang tepat ini bagaimana, Pak? Apakah saya hanya ajak 3? Ya, kalaupun hanya ajak 3, berapa lama, Pak, untuk sampai kelipatan ini bisa berjalan? Nah, ini saya ada satu estimasi, ya, yang mudah-mudahan dalam kurun waktu sebelum 5 tahun, ya, kita sudah bisa mencapai puncak tertinggi crown agency, ya. Kurang lebih rumusnya seperti ini, ya. Tapi saya mau kasih tahu sebelum dibuka, ya, kecepatan ini tidak sama di setiap tim, ya. Bahkan teman-teman boleh kreasi, ya, mau bikin sepakatan, ya. Pak, saya mau duplikasi sekian bulan aja, Pak. Setiap jalur sekian bulan, sehingga teman-teman bisa estimasi, oh jadi crown-nya kurang lebih sekian tahun, itu dia, ya. Tapi saya boleh katakan yang ini yang saya tunjukkan adalah yang saya terapkan sebenarnya waktu di 3i Network, ya, sehingga saya bisa jadi crown agency, ya. Ini hitungannya. Baik, kita lihat, ya, bisa dibuka. Oke, teman-teman, ya, di situ teman-teman lihat, ya, ada kata-kata level 1, 3, ya, dan di sisi kanannya itu teman-teman ada lihat bulan 6, ya. 6 bulan gitu loh, ya. 6 bulan, ya. Jadi sebetulnya, ya, ini estimasi yang masuk akal, ya.
Standarnya adalah bagaimana dalam tempo 6 bulan, ya. Saya mau ulangi lagi, ini adalah apa yang saya terapkan secara pribadi. Target saya pada waktu pertama kali menjalankan bisnis Tri Network, ya. Saya terapkan pola ini, ternyata mengantarkan saya menjadi crown sesuai dengan estimasi waktu yang saya capai ternyata, ya. Yaitu adalah kita dalam 6 bulan, ya, dalam 6 bulan sudah ketemu 3 orang yang sepakat. Ini konsepnya itu dulu ya. Ya. Jadi saya kasih tahu juga 3 ini belum tentu hanya 3 orang, teman-teman. Ya. Yang kita harus tahu adalah 3 ini bukan hanya 3 orang. Tapi kalau teman-teman bisa hanya dengan 3 orang yakin, ya nggak apa-apa, udah cukup juga gitu loh. Itu rumusnya, ya. Kalau ada 3 orang yang sepakat mau berjuang, oh Pak, oke Pak, saya mau silver, saya mau gold, saya mau platinum, nggak apa-apa, itu udah nggak masalah juga, ya. Kalau bisa ketemu seperti itu, ya, gitu. Makanya ini dikasih waktu kurang lebih 6 bulan, ya. Ini teman-teman ada PR, ya, yang secara mendasar, ya. Kalau mau jadi crown sebelum 5 tahun pengen jadi crown, paling nggak ini polanya, standarisasinya, ya. Sebelum 5 tahun menjadi crown, ya. Dalam tempo 6 bulan kita sudah ajak 3 orang yang sepakat dengan kita, ya, yang punya tujuan yang jelas, ya, baik itu bayar preminya, baik itu tentang income ideal, income yang menembus batas yang ingin dia capai, ya, dalam tempo seperti itu, ya. 6 bulan kita ketemu 3 orang, ya. Ini bisa jadi mungkin yang 3 orang ini elit, bisa, ya, bisa seperti itu, ya, atau mungkin mereka double elit, bisa, ya, gitu loh. Yang penting patokannya adalah ketemu 3 orang yang sepakat. Ya, sama-sama mau jadi crown, ya udah cukup. Sama-sama mau jadi titanium, udah cukup. Sama-sama mau jadi platinum, udah cukup. Sama juga itu, ya. Dalam tempo 6 bulan 3. Ini harus jadi pegangan kita. Ya, harus jadi pegangan kita, ya. Maka kalau kita sudah sepakat ini, kamu bisa ketemu 3 orang yang sepakat dalam tempo 6 bulan. Emang apa challenge-nya? Ya katakanlah misalnya dia mau jadi gold agency, ya. Saya dulu pernah hitung-hitungan, kita kalau mau jadi gold agency dengan pola ini, itu hanya perlu waktu 3 tahun, teman-teman, ya. Untuk dapat income 25 juta itu paling lama kita itu 3 tahun, ya. Untuk dapat 25 juta, luar biasa dengan konsep ini, ya. Itu kan kurang lebih level ke-6, ya. Level ke-6 itu teman-teman 729, ya. Itu sebenarnya kalau kelipatannya 6 bulan berjalan, itu udah posisi kita gold agency. Itu rumusnya, saya mau kasih tahu. Nah, sekarang artinya ketika teman-teman udah sepakat, ya, punya impian yang jelas, ya, tahu bahwa kita harus bayar preminya 5 tahun, ya, baru berbagi rencana. Artinya apa, teman-teman? Mereka juga secara nggak langsung visinya juga harus sama dengan kita. Ya, paling gampangnya kita sekarang punya visi 2024, ya. Yuk kita samakan aja yuk, ya. Pakai standarisasi visi 2024. Terserah dia mau 2024 mau jadi apa. Ya mau jadi crown kayak, mau jadi titanium, mau jadi apa. Yang penting di setting seperti itu dulu. Tapi rumusnya tadi, ya, ada income ideal dulu yang mau dicapai, ya. Dengan seperti ini kita punya batasan, kurang lebih punya gambaran, ya. Saya udah hitung sih sebetulnya kalau dengan konsep ini yang sepakat itu kurang lebih 1 tahunan itu kita sudah rata-rata sudah leader agency posisinya, ya, 6 bulan. Nah, ketika ketemu dengan 3 orang yang sepakat, ya, maka kita masih bekerja, teman-teman, ya. Konsepnya ini jangan hanya mengandalkan yang 3 orang yang sepakat sama kita, ya. Artinya kita juga harus bergerak maju sama mereka, ya. Kita bisa bekerja sama lagi dengan yang 3 untuk mendapatkan yang 9 orang yang sepakat, ya. Tentunya targetnya adalah di periode 6 bulan berikutnya setelah 6 bulan. Coba kita maju. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi artinya secara nggak langsung, teman-teman, kita perlu 12 orang, ya, 6 bulan pertama 3, di periode semester berikutnya, tambah 6 bulan, itu total 1 tahun, itu setidaknya kita harus sudah punya 12 orang yang sepakat, kata kuncinya, yang siap punya income ideal dengan pola yang sederhana ini, ya. Secara nggak langsung saya bilang ini sistem, kan? Jadi ada makna garansi sistem sebetulnya, ya. Ini sebenarnya pola dasar dengan 3 grup itu kan sebenarnya dari tiga core leader kan yang kita butuhkan, ya. 3 core leader. Tapi sebetulnya untuk membangun core leader tidak selamanya orang itu sudah menjadi leader, ya.
faktanya kita membangun leader dari orang yang biasa-biasa saja. Ya, kalau saya bilang ini kan saya orang yang biasa-biasa saja sebetulnya. Ya, saya enggak pernah tahu apa mengembangkan jaringan seperti apa dulunya ya di multi level apa. Ya, saya nggak pernah terlalu besar lah kayak multi level apa ya. Tapi dengan pola yang sederhana ini saya pahami perlu kelipatan ya, maka kita bekerja ya yang 3 dan 9 ya. Targetnya berapa lama tadi ya? 6-12 bulan udah ketemu 12 orang. Ya. Untuk memastikan kelipatannya berjalan ya teman-teman, untuk memastikan kelipatannya berjalan, Anda tetap action sama yang 3 sama 9 sehingga ketemu di bulan ke-18 ya. Karena jumlahnya masih kecil kan, itu ketemu 27 orang yang sepakat dalam tempo 18 bulan. Ya. Jadi artinya ini gerak lajunya harus sepakat, harus terduplikasi sama, punya visi yang sama, income ideal nggak harus sama. Ya, karena ada waktu yang memulai belakangan. Tapi paling nggak punya visi jangka waktu estimasi yang sama. Ya. Jadi boleh saya katakan kita bisa patenkan ini jadi sistem ya di grup internal kita, bikin kesepakatan ya. Nah, mungkin teman-teman nanya, Pak, kalau sebelum 6 bulan saya dapat 3, boleh nggak Pak? Gitu ya. Jadi sebelum 12 bulan totalnya sudah 12 orang, boleh nggak? Sebelum 18 bulan nih 3927-nya udah kumpul semua, boleh nggak? Boleh, saya katakan teman-teman, boleh. Sekali lagi ini adalah estimasi. Ya, sebenarnya teman-teman bisa mengumpulkan orang sepakat itu tergantung kerajinan teman-teman dalam membangun bisnis ini. Ya, tergantung kerajinan teman-teman. Ya, karena ada orang yang punya waktu banyak, ya, ada orang yang waktunya tidak banyak. Ya, baik banyak ataupun tidak banyak, mereka tetap punya kesempatan. Tapi artinya buat orang-orang yang waktunya tidak banyak, mereka harus lebih jitu dalam memberitahukan konsep yang sederhana ini, ya. Nah, konsep yang sederhana ini akan mudah dipraktekkan kalau kita bicarakan selalu, ya. Konsepnya repetition, diulang aja agar dia ingat, ya. Dia punya impian, dia punya tujuan yang jelas. Nanti ada prinsip yang ketiga nanti yang kita bahas ya. Apa itu? Ya nanti kita akan bahas ya. Tapi setidaknya polanya seperti ini teman-teman, ya. Saya katakan kalau teman-teman sudah ngotot sama yang 3, sama yang 9, sama yang 27, kalau menurut saya yang ke bawah 81, 243 itu sudah sistem teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah buat 3 kesepakatan sama yang tadi, ya. Yang kita temukan 3 orang, bersama yang 3 orang ini dalam tempo 12 bulan kita ketemu 9 orang yang sepakat, ya dalam tempo 18 bulan kita udah ketemu 27 orang yang sepakat, ya. Sebetulnya kalau jika saya katakan yang 27 orang ini posisinya, saya katakan yang 27 orang ini posisinya tim agency saja, ya. Ingat ya teman-teman, yang 27 orang ini posisinya tim agency saja, ya. Saya katakan teman-teman posisinya sudah silver, ya. Teman-teman sudah posisinya sudah silver, ya. Jadi artinya 18 bulan, ya itu bisa jadi silver, ya. Itu luar biasanya, ya. Tapi kalau seandainya orang ini benar-benar kita bicara ekstrim, 3927 ini hanya orang yang sepakat saja, tapi dia tidak cepat pengembangannya, tapi dia tahu harus bayar premi 5 tahun, dan dia tetap ngotot ya bahwa paling lama sebelum 5 tahun dapat income ideal, enggak apa-apa juga. Ya, paling enggak dengan pola ini udah posisinya sudah leader agency. Ya, ini saya lihat kalau misalnya ini benar-benar personal ke personal yang terwujud, ini posisi kita leader agency. Tapi kalau mereka bertindak action karena misalnya, wah Pak, saya juga nggak mau lama agar preminya saya punya target Pak, gimana dalam tempo 6 bulan premi saya dari bonus Pak, misalnya kayak gitu ya. Ya sudah, ya mereka pasti akan kejar kan tim agency misalnya rata-rata. Ya sudah, teman-teman posisinya pasti sudah silver agency ya, hanya dengan 27 tim agency dalam tempo 18 bulan. Ya, itu yang harus teman-teman pahami seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah memang harus standarisasi dibuat kelipatan 6 bulan? Ya, tadi kan saya bilang tidak apa-apa, teman-teman bisa lebih cepat tidak apa-apa, ya, lebih lambat juga tidak apa-apa kok, ya. Yang penting Anda harus pastikan kelipatannya berjalan, ya.
kelipatannya berjalan karena bisnis ini perlu duplikasi, ya. Kalau teman-teman nggak duplikasi, stagnan, ya sudah, ya. Bonusnya juga akan stagnan, ya. Bonusnya akan stagnan, ya. Nah, 6 bulan, kenapa kita punya target 6 bulan 3 orang core leader saja, ya, atau yang punya kesepakatan untuk menjalankan bisnis ini? Karena sekali lagi, teman-teman, ya, dalam periode 6 bulan ini, sekalipun mereka orang-orang ini kita rekrut di awal di bulan pertama, ya, mereka perlu yang namanya pengetahuan lebih, ya. Sekali lagi teman-teman, kita adalah menjadi agen asuransi di perusahaan asuransi jiwa Sentral Asia Raya. Walaupun ya kita menjadi agen asuransi, ya, yang kita jalankan adalah bisnis asuransi, ya. Nah, sekalipun bisnis asuransi, kita perlu pengetahuan yang baik sebagai agen, teman-teman, ya. Jadi sebetulnya konsep 6 bulan ini ada makna periode pembelajaran, teman-teman, ya. Pasti kan nggak semuanya marketing plan-nya lengkap, nggak semua produk knowledge-nya lengkap, ya. Kurang lebih ayolah kita belajar 6 bulan, ya. Paling nggak termasuk yang 3 orang ini AAJI, yang 3 orang ini bisa submit, ya. Kurang lebih seperti itu maknanya, ya, gambarannya, ya. 6 bulan udah menguasai lebih dari 50%, lebih dari 70% yang perlu dia miliki sebagai agen di perusahaan asuransi jiwa Sentral Asia Raya. Ya, jadi maknanya adalah kita menuju Crown Agency, kita juga harus maju ke poin yang namanya profesional, ya. Ya paling nggak tahu, ya. Apalagi sekarang kita bersyukur dibantu sama perusahaan itu dikasih apa? Misalnya mau tahu NAB, ya, itu ada The Real Triad Network, ya. Ada Instagramnya juga, ya. Ada channel YouTube-nya, ya. Jadi teman-teman harus belajar juga tadi, ya, secara pribadi, ya, untuk bisa mempercepat profesional di 3i Network, ya, dalam mengembangkan bisnis pun akan jadi lebih mudah, ya. Nah, sebenarnya nanti teman-teman kalau sudah seperti ini, kalau menurut saya 81, 243 dan itu sebenarnya udah sistem. Kenapa? Karena kita udah punya 3 kesepakatan tempo irama duplikasi yang akan berjalan, ya. Jadi otomatis, ya, kalau ini Anda sudah bisa yakinkan seperti ini, ya, maka Pak Sandy bisa dimajukan, ya. Itu 81 ke, ya, 24, ya, 30 bulan, ya. Terus 36 bulan, terus sampai akhirnya 42 bulan, 48 bulan. Artinya apa? Ketika kita bekerja sama dengan 3927 kita, itu akan mengantarkan kita ke posisi yang paling bawah nanti, ya. Paling lama 48 bulan, ya. Jadi kesepakatannya tadi hanya di 18 bulan, tapi akan mengantarkan kita menjadi Crown di tahun keempat, ya. 48 bulan tuh 4 tahun, teman-teman, ya. Jadi polanya seperti itu, ya. Momentum kerjasamanya harus terjaga, teman-teman, ya. Momentum kerjasamanya harus terjaga, ya. Jangan sampai gini, saya perhatikan kadang-kadang tantangannya, begitu dia sudah rekrut 3 orang, dan yang 3 orang ini bisa dapat elit, setelah itu dia nggak ngapa-ngapain, nggak dibantuin lagi, nggak diajak berkembang lagi untuk mencapai income idealnya. Ya akhirnya pada stagnan semua, ya, karena mereka tidak tahu harus ngapain, ya, nggak diarahkan, misalnya belajar AAJI, ya, atau misalnya untuk bagaimana mendevelopment jaringan, ya, harus tahu tujuan yang jelas, ya. Tidak, padahal itu poin-poin yang harus tetap dilakukan kerjasamanya, ya, teman-teman. Jangan sampai putus, sehingga harapannya networkingnya itu tidak akan terputus sampai kita menjadi Crown Agency, ya. Makanya saya secara pribadi walaupun sudah menjadi Crown, saya masih berkoordinasi nih sama mitra-mitra, bahkan dia walaupun dia bros, dia leader, sambil saya mengawal platinum yang ada di grup saya, ya, gitu, ya. Jadi saya sangat bersyukur, ya, di grup saya ada kerjasama yang baik, ya. Saya yakin dan percaya, ya, mereka juga support sistem ini, dan mereka pada waktunya 2024 saya berharap ada banyak juga Crown Agency yang lahir dari jaringan saya secara pribadi, ya. Itu dia. Jadi ini bagian penerapan rencana yang nyata, teman-teman, ya. Jadi gambarannya ada, saya sudah jelaskan aturan mainnya seperti apa, ya. Tinggal tadi saya bilang yang perlu adalah action, ya. Saya bilang ini teori, ya, 1% aja, ya, 1% aja nih pemahaman, ya.
Selebihnya diomongin aja terus dalam bertindak. Ya, kasih tahu ke calon-calon mitra baru agar mereka juga punya konsep yang sama, kesepakatan yang sama, dan sama-sama sukses pada waktunya. 2 prinsip, ya. Ini vital, makanya agak lama, ya. Prinsip yang ketiga, ya. Prinsip yang ketiga adalah batasan waktu yang tegas, ya. Tadi kalau teman-teman perhatikan, waktu saya jelaskan Bagan, itu ada batasan waktu yang tegas. Oh, ternyata Kron paling lama 4 tahun ya. Kron ternyata paling lama 4 tahun. Ya sudah, ya. Karena kita punya batasan waktu yang tegas, 4 tahun bisa jadi Kron dengan duplikasi 6 bulan 3, ya udah geber, ya. Anda itu yang namanya baru gaspol, ya. Gaspol apa? Kalau tadi ya udah ada orang-orang yang punya tujuan yang jelas, memegang prinsip yang sama, ya, rencananya harus nyata. Tapi kita juga harus punya batasan waktu yang tegas untuk berhasil, ya. Nah, seringkali ya teman-teman sering pakai istilah gini yang menurut saya akhirnya nggak tercapai ya. Ada istilah gini kan teman-teman ya. Saya mah mengalir aja Pak katanya. Aduh, ya mengalir sebetulnya sih gimana ya kalau menurut saya. Mungkin mengalir bolehlah. Mengalir itu kalau menurut saya, kalau orang-orangnya udah terbentuk dulu tadi loh, ya. Orangnya udah di tim kita udah ada orang-orang yang punya tujuan yang jelas, ya. Punya rencana yang nyata. Dia tahu juga punya batasan yang tegas. Artinya apa? Itu kan sudah ada duplikasinya kan? Yang kurang lebih tadi saya ajarkan mungkin 3 orang, 9 orang, 27 orang itu perlu terduplikasi lah paling enggak, ya. Seperti itu. Ya, terduplikasi. Sehingga apa? Baru kita boleh pakai istilah bilang mengalir, ya. Tapi sebetulnya saya sendiri walaupun itu mengalir, saya entah kenapa nggak suka ya yang mengalir gitu aja ya, gitu loh. Yang harus dilakukan ya kita tetap kawal, ya. Paling nggak istilahnya kawal duplikasinya, ya. Jangan kita diam-diam gitu ya. Kita bekerja sama mereka, ya. Jadi istilahnya luar biasanya kita kerja tim, kita suksesnya bersama, ya. Dari ada satu leader saya mengatakan sukses bersama nikmat rasanya gitu ya. Sukses bersama nikmat rasanya ya. Jadi teman-teman harus punya batasan waktu yang tegas ya. Kapan mau jadi Kronnya ya? Mau 4 tahun, mau 2 tahun, ya mau 8 tahun juga nggak apa-apa ya. Yang penting jadi Kron gitu loh ya. Yang penting tahu konsep tadi kan saya mengajarkan adalah silakan teman-teman mengestimasi ya kira-kira kelipatan berapa bulan. Ya, konsep tadi 3927 aja bisa jalan tuh perlu berapa bulan? Silakan estimasi di grupnya masing-masing ya. Tapi saya pribadi lihat kelipatan 6 bulan itu sangat luar biasa ya. Artinya apa? 4 tahun kita bisa jadi Kron. Jadi sebelum kita selesai bayar premi 60 kali ya, sebelum kita bayar premi 60 kali kita sudah punya kesempatan untuk menjadi Kron agency. Ini yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman harus punya batasan waktu yang tegas ya. Kalau di konsep ini sebetulnya secara nggak langsung tadi kalau ngeliat Bagan kelipatan itu di level ke-6 itu sebenarnya kita sudah jadi gold agency tadi level ke-6. Kalau hitungan 6 bulan itu cuma 36 bulan. Jadi hanya perlu 3 tahun untuk menjadi gold agency. Tadi kan misalnya gitu ya teman-teman ya. Teman-teman mau kejar yang gold agency nih ya. Nih, sampai di sini aja nih yang 729 nih. Bisa dibuka Pak Sandy sampai 729. Ini dia. Teman-teman perhatikan ya. Di 729 ya kelipatannya berjalan seperti ini 3 tahun teman-teman. Teman-teman udah gold agency nih ya. Ini kalaupun plak-plak seperti ini, plak-plak seperti ini bisa dibuktikan kok ya. Duplikasinya benar-benar 39, 27, 81, 243, 729 ya. Murni nggak ada penambahan yang dapat elit, hanya begini aja kelipatannya ya. Saya yakin ini gold agency juga posisinya ya, teman-teman ya. Gold agency ya. Kalaupun belum mencapai gold itu biasanya sih rata-rata saya perhatikan minimal sudah menjadi silver. Jadi luar biasanya income 10 sampai 25 juta itu di tangan ketika Anda kerjakan Bagan ini, komitmen, fokus, konsisten, hanya dalam tempo 3 tahun Anda sudah dapat income 10 sampai 25 juta. Ini luar biasanya ya. Terkawal dengan baik. Saya yakin juga semua pasti sudah AJ semua, ya, punya pengetahuan juga lebih baik. Karena apa? Karena semakin tidak banyak yang diajar, lebih cepat pintarnya. Sebenarnya itu ada maknanya juga ya. Semakin sedikit yang diajar akan lebih cepat pintarnya. Yang penting diduplikasi, ya, lebih cepat pintar diduplikasi. Jadi punya batasan waktu yang tegas prinsipnya, ya. Jadi teman-teman harus miliki itu batasan waktu yang tegas. Kalau teman-teman nggak punya prinsip ini,
nggak bisa jadi kron kalau bilang saya, menurut saya ya, nggak bisa ya. Jadi harus ada ya batasan waktu yang tegas. Dan yang terakhir adalah prinsip yang keempat. Tadi kita maju ya. Ini 4 prinsipnya. Siap, action, dan kerja keras. Nah ini ya. Jadi poin keempat ini porsinya 99% teman-teman. Ya. Kalau Anda lihat langkah sukses menuju kron, tujuan yang jelas, rencana yang nyata, batasan waktu yang tegas, itu kan teori, 1% aja. Poin 1 sampai 3 tuh teori, 1% aja. Tapi yang membuat ya impian Anda menjadi kenyataan adalah poin 4. Siap, action, dan kerja keras. Artinya action, kerja keras bersama tim, ya, bukan sendirian, bukan jadi Superman, ya. Kerjakan itu. Porsinya adalah 99%, ya. Tadi bagannya sudah jelas, ya, tinggal diaplikasikan di lapangan, ya. Terus koordinasi yang kuat, ya, komunikasi, konsolidasi, ya. Anda terus jalankan, ya. Pada waktunya dengan pola yang seperti ini, langkah sukses menuju kron, tujuan yang jelas, rencana yang nyata, batasan waktu yang tegas, siap action dan kerja keras. Saya yakin Anda adalah kron agency berikutnya di 3i Network. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Ya, saya kembalikan ke Pak Fran dan Bu Esther. Baik, luar biasa Pak Raymond ya. Jadi teman-teman semua, saya juga ikut mencatat ya. Ini sangat luar biasa ilmunya ya. Jadi kita diajarkan untuk punya target yang jelas dan juga cara kerja yang jelas, batasan waktu yang jelas juga untuk mencapainya ya. Dan sebetulnya yang kita lakukan itu sangat mudah ya. Menemukan 3 orang yang sepakat dan siap untuk berproses bersama menuju ke Crown Agency ya, menemukan dasarnya 3 orang, kemudian dari 3 orang ini masing-masing menemukan 3 orangnya lagi ya. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan sesuatu yang hebat itu nggak perlu harus hebat dulu ya Pak ya, tapi mulai dari hal yang kecil yang kita bisa, yang paling mudah kerjakan, yang paling mudah untuk bisa mencapai tangga-tangga selanjutnya. Ini hebat sekali nih Pak Raymond ya. Pak Frans, halo. Bu Esther, kasih tambahan dikit. Itu yang saya bilang, semua yang besar dari yang kecil, Bu. Nggak ada yang besar kalau nggak ada yang kecil. Kecil-kecil lama-lama menjadi yang besar. Bidik yang kecil, dapat yang besar. Yes. Ya, betul sekali Bu Esther ya. Saya juga banyak belajar mengingatkan kembali bahwa kita harus fokus dengan angka-angka itu tadi. Karena 9 ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kan sepertinya seperti itu. Nah, kita harus membangun satu koordinasi, satu komunikasi bersama dengan tim kita, dan sebenarnya memang tidak sulit sebenarnya. Tetapi seringkali kesulitan itu sebenarnya karena tidak fokus. Nah, tapi kalau kita fokus untuk angka 3, 9, dan seterusnya 27, ya harusnya kita semua bisa menjaga pola itu ya. Dan malam ini kita sudah diberikan oleh Pak Raymond mengingatkan kembali bahwa polanya seperti itu, 3, 9, 27, tetapi ya memang menemukan kata sepakatnya. Nah ini kuncinya yang saya catat benar-benar ini ya, temukan orang yang sepakat. Ya, ini penting sekali. Tujuannya jelas, Pak. Ya, dan mungkin jelas. Ya. Tujuannya jelas tadi, sepakatnya mulai dari tujuan dulu yang jelas. Oke. Ya. Ya. Tujuannya jelas ya, sepakat dengan tujuan yang jelas dan juga bisa menyelesaikan ya, komitmen untuk menyelesaikan premi selama 60 kali. Nah, itu sebetulnya yang perlu di-highlight ya. Jadi kadang-kadang mengabaikan hal yang kecil itu membuat kita kelabakan untuk menggapai hal yang besar. Oleh karena itu ya prinsipnya sebetulnya kembali lagi sederhana, pahami dulu bidik yang kecil untuk mendapatkan hasil yang besar. Jangan sampai kita hanya fokus membidik hal-hal besar, tapi yang kecilnya kita mengabaikannya. Nah, teman-teman yang ada di room meeting yang ingin bertanya, ya, atau mungkin Pak Raymond mau tambahkan lagi? Ya, poinnya tadi ya Bu, artinya sebelum kita buat rencana, orang itu harus punya tujuan yang jelas dulu, goalnya apa, ya. Tadi kalau sikap mental kan saya rasa kita akan belajar dari hari ke hari itu, dari BOP ya, tinggal lihat aja orang-orang yang berproses. Sikap mentalnya itu tinggal kita ambil aja sikap-sikap yang baiknya. Betul nggak? Tapi tadi
dengan punya angka yang jelas, ya, punya batasan waktu yang tegas untuk pencapaiannya, itu yang menjadi spirit kenapa kita mau bergerak. Kalau kita nggak punya target, misalnya gini deh, gampangnya Bu Esther. Bu Esther mau nggak jadi Kron? Mau. Mau, tapi nanti di usia 99 tahun. Waduh, lamaan Pak. Gitu ya. Nggak ada yang mau lama-lama gitu loh. Jadi harusnya seiring sejalan dengan tindakan sama batasan waktu yang masuk akal, kapan pencapaiannya. Itu dia. Jadi kita ada daya dorongnya ya, ada semangatnya ya, ada spiritnya. Kayak gitu Bu Esther. Luar biasa ya teman-teman, pahami ya, dikasih highlight ya. Sama seperti saya juga mencatat dan memberikan highlight. Dari Pak Fransnya ada yang mau ditambahkan sebelum kita membuka ruang tanya jawab? Silakan teman-teman bertanya, menyediakan pertanyaannya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pak Raymond ya. Mungkin teman-teman selama ini bingung membuat rencana, bingung juga untuk bagaimana membuat strategi menuju Crown Agency. Sebetulnya nggak perlu ribet-ribet untuk membuat rencana ya. Nggak perlu juga terlalu menguras tenaga, tapi cukup kita belajar dari pengalaman yang sudah di-sharingkan oleh Pak Raymond saat ini juga. Pak Frans? Ya, betul sekali Bu Esther, dan seperti yang Pak Raymond katakan mengenai sepakat dengan tujuan yang jelas, dan tujuan yang jelas itu didasari dari tujuan pertama menyelesaikan premi 5 tahun, dan ini menurut saya menjadi satu kesepakatan yang penting ya, karena ini menjadi dasar. Kalau dia bisa membangun satu kesepakatan bahwa menyelesaikan premi 5 tahun, meskipun 5 tahunnya itu tentu akan berjalan ke depan ya, belum terjadi. Tetapi minimal dia sudah memiliki sebuah tujuan dan kesepakatan tersebut, saya rasa itu sudah bisa menjadi satu dasar pertimbangan. Mungkin ini akan menjadi orang yang tepat 3 orang duplikasi pertama yang kita pegang. Tapi memang menjadi catatan dari Pak Raymond tadi adalah 3 orang ini belum tentu 3 orang benar-benar 3 orang, bisa jadi lebih dari 3 orang ya, sesuai dengan kapasitas kita. Dan ini akan menjadi meeting tim saya juga nih, akan dalam waktu 1-2 hari ke depan. Iya, pasti bisa Pak, buktikan. Iya, dan mungkin teman-teman partisipan yang ada di Zoom ya, boleh segera kirimkan jika mau bertanya, jika tidak berarti sudah paham ya, bagus sekali. Nama dan kotanya dan apa pertanyaannya seputar materi yang sudah disampaikan oleh Pak Raymond tadi ya. Barangkali ingin mempertajam lagi, ingin mendalami lagi dengan pertanyaan, silahkan. Ya, sebelum waktunya habis ya, karena waktu kita juga terbatas. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Raymond ya, batasan waktu yang jelas. Seperti itu. Ya, sudah ada Silakan. Pertanyaan Pak. Sepertinya sudah ada nih, sudah banyak pertanyaan. Nah, ini mungkin saya buka dengan pertanyaan yang pertama ya, Pak Raymond. Prinsip 3927 sepakat dan bagaimana dengan menghadapi premi grup yang akhirnya target meleset juga, dari Pak Sugiar Lekerman. Iya. Terima kasih Pak Sugiar. Waduh, ini yang nanya platinum ya. Coba ya, kalau mau dianalisa lagi kembali tadi konsep tadi ya. Ya. 3927. Sebetulnya kalau kita ketemu orang yang sepakat terus, ya kan, kelipatan 3927-nya, kita nggak takut sama NPV, Bu. Yes. Betul? Ya? Betul. Ini coba kita buka tadi slide tadi kalau Pak bisa tuh, yang Pak Sandy yang 3927. Ya, saya mau jelaskan ayo teman-teman, ya dibuka aja Pak semua. Ya. Terus ya. Ini dia Pak Sugiar, perhatikan ya. Kita kata kuncinya kan sepakat, setiap 6 bulan ketemu 3 orang gitu loh. Gampangnya gini deh, ini kan 3 orang kan duplikasi 9 kan orang yang berbeda. Ya, gitu loh. Gampangnya begini nih aplikasinya nih. Saya ngajak Pak Fran, betul nggak? Ya, Pak Fran kan pasti punya 3 orang yang lain. Ya, yang mau dapat income 10 juta per bulan, yang mau dapat income 25 juta per bulan. Katakan satu orang di antara yang direkrut Pak Fran ada Bu Esther. Ya Bu Esther mau juga kan dapat 25 juta per bulan kan, sampai 100 juta per bulan, betul nggak? Ya. Mau. Bu Esther punya orang lagi nggak? Orang-orang yang mau penghasilan tadi 10 sampai 100 juta per bulan. Ada Pak. Iya. Ya pasti ada, karena kita database kita banyak. Makanya yang perlu kita pantau ada kelipatannya.
ini kan gini, kalau kita bicara NPV, ya, tahun pertama itu kan 3 sama 9 itu kan ada di tahun pertama tuh. Betul nggak, Bu? Iya, betul, Pak. Ini kan ada di tahun pertama ya, Pak Sugiyarli ya. 3 dan 9 ini tahun pertama ya. NPV mereka di tahun kedua habis kan. Tapi yang menariknya, kita ketemu 27 dan 81, Bu, di tahun kedua. Itu new NPV. Pasti. Ya. Di tahun kedua, 27 sama 81 habis. Masuk tahun ketiga tuh 243 sama 729 tuh. Ya. Teman-teman coba silakan hitung ya. 243 tambah 729 ya. Itu dikali 350.000 dibagi 3 grup, dibagi 3, Anda pasti gold agency itu. Ya. Posisinya pasti gold agency itu, ya. Yang penting kan kontrolnya tadi 3927 itu terduplikasi, ketemu orangnya terus, ya. Jadi kalau Anda misalnya ketemu 392781-nya di tahun pertama, nah itu PR menurut saya. Kenapa? Anda harus bisa menduplikasikannya di tahun kedua tuh. 392781, ya. Makanya semakin cepat Anda harus juga sesuaikan dengan kekuatan Anda dalam menduplikasi, ya. Kalau saya kan melihat ya, mendingan buat kesepakatan sama yang orang tadi 3 orang, yang 9 orang, yang 27, bikin aja kesepakatan di situ. Ya, saya yakin itu kelipatannya akan tetap bertahan itu. Ya, kelipatannya dari tahun ke tahun itu pasti bertahan, bahkan berlipat. Ya kan, ini kan maknanya kan gitu ya, Bu Esther. Yang 3 sama 9 NPV-nya habis, masuk yang 27 sama 81. Yang 27 sama 81 habis, muncul yang 243 sampai 729. Ya. Makanya itu walaupun saya harus menghadapi NPV, ya, saya bisa menjadi kron. Karena apa? Karena saya bisa lihat kelipatannya berjalan sesuai yang diharapkan, gitu loh. Ya, ketemu orang-orang yang sepakat, saya perkuat lagi kesepakatan bersama, ya. Ayo deh, semua orang yang di sini mau berhasil kok, nggak ada yang nggak mau berhasil, Bu Esther, ya. Saya pastikan orang yang join di Triad Network itu pasti mau berhasil. Cuman selama ini mereka nggak punya perencanaannya, tidak punya batasan waktu yang tegas, itu kadang-kadang tantangannya. Ya, tidak punya perencanaannya, tidak punya waktu yang tegas untuk pencapaiannya. Ya, melalui konsep ini kita diingatkan bahwa untuk mencapai kesuksesan kita harus punya batas waktu. Ya, itu dia, waktu yang tegas, harus punya perencanaan yang baik. Ya, gampangnya gini deh. Kita main sepak bola aja ya teman-teman, main sepak bola aja tuh kan dibatasin tuh 2 kali 45 menit, ya. Nggak ada gol, tambahin lagi 2 kali 15. Nggak ada gol juga, adu penalti, udah kelar, ya, pertandingan selesai, ya. Kita juga seperti itu, ya, harus jelas mau jadi kron kapan, mau jadi goldnya kapan, harus berani bidik, ya teman-teman, pasang angka, pasang target, ya. Ingatkan, kita selalu diingatkan, kenapa? Ya, kita sedang ditunggu kesuksesan kita oleh keluarga-keluarga kita. Itu teman-teman perlu ingat, ya. Kesuksesan kita sedang ditunggu oleh keluarga-keluarga yang kita sayangi, ya. Jadi makanya teman-teman miliki batasan yang tegas untuk sukses di Triad Network, ya. Bikin perencanaan yang nyata, ya. Siap action dan kerja keras, dan Anda harus punya tujuan yang jelas, maka Anda pasti bisa menembus batas. Itu ya, Pak. Baik. Pak Sugiyar ya. Iya. Baik, Pak Raymond, mungkin saya juga ingin memberikan satu penegasan pertanyaan untuk Pak Raymond yang mungkin bisa mewakili juga ke teman-teman yang lainnya. Kan kita bicara mengenai duplikasi ini, Pak, ya. Jadi langkah sukses menuju kron ini kita bicara angka 3, 9, 27 dan seterusnya. Ini adalah kita bicara duplikasi. Dan tentunya duplikasi artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan diri kita sendiri. Nah, bagaimana membangun parameter atau dari pengalaman Pak Raymond sendiri membangun 3, 9, 27, 81 ini tentunya angkanya kan semakin besar. Ya. Dan tingkat leadership, tingkat koordinasi, kemampuan daya setiap orang kan berbeda-beda. Nah, ada pakemnya nggak? Mungkin Pak Raymond untuk mengantisipasi biasanya di lapangan kan tentu saja ada tantangannya, ada masalah, ada pasang surutnya. Nah, ya. Angkanya berapa yang Pak Raymond pegang sendiri untuk sampai kedalamannya itu bagaimana, Pak? Iya, gini Pak Pran, ya. Saya pakai standarisasi gini ya, Pak. Bapak lihat nggak kalau di sekolah, ya kan? Di sekolah guru ngajar rata-rata bisa berapa murid yang dipegang, Pak? Itu kurang lebih 40 orang, Pak. 40 ya. 40. Nah, kalau kita terapkan di Triad Network itu kurang lebih 3 kedalaman, Pak. 3, 9, 27 yang kita pegang, Pak. Ya.
kita punya batasan di situ aja, Pak. Lebih dari itu nggak sanggup kita, Pak. Ya, itu kalau kita bikin quantity, itu kalau mau dibikin quantity, setiap jalur kita pegang 13 orang, 13 orang, 13 orang, itu rumusnya. Kalau quantity. Ya, kalau main quantity 13 orang, 13 orang, itu yang harus kita pegang, ya. Kita pegang, kita harus ada komunikasi intens, ya. Harus ada konsolidasinya, ya. Kita harus terkontrol, ya. Jadi monitoring juga ya ke mereka perkembangannya seperti apa. Jadi wajib ada komunikasinya, Pak. Karena semakin besar organisasi, yang dibutuhkan adalah manajerial. Makanya tadi biasakan dari yang kecil-kecil, Pak. Bikin kesepakatan dari yang kecil-kecil, Pak. Ya kan? Karena kalau udah besar ya udah repot, Pak. Ya, semua dari yang kecil, Pak. Sepakat sama yang 3, sepakat sama yang 9, sepakat sama yang 27, mudah-mudahan ke bawahnya sepakat semua, Pak. Kayak gitu, Pak. Oke, baik. Baik, ya luar biasa. Karena tentu itu pertanyaan dan jawaban yang sangat penting, mengingat tantangan selalu ada, sehingga kita harus punya kontrol terhadap angkanya berapa supaya tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak, ideal kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Raymond, dan saya yakin itu juga bisa membantu teman-teman semua untuk menjawab tantangan di lapangannya. Mungkin ada yang lain, Bu Esther? Ya, baik. Pak Raymond, ini ada ini, bagaimana cara tips menemukan 3 orang core leader atau 3 orang yang mau sepakat dengan kita, mungkin bisa memberikan tips sederhana dalam prakteknya. Jadi ini saya langsung merangkum pertanyaan dari Pak Agus Purwanto dan Ibu Hana Tanaga. Silakan. Ya, sekarang kan dasarnya kita itu kan tadi tujuan yang jelas ya, betul nggak? Impian ya, gitu deh. Artinya di sini nggak lepas dari konsep sikap. Makanya kan kalau secara umum orang network itu bicara sikap dan impian, Bu. Betul nggak? Sikap dan impian itu di urutan pertama. Yang paling gampang adalah tadi, ya. Berapa sih? Apa sih impian dia? Nah, kan barometer impian dia kan biasanya dengan penghasilan yang dia capai, Bu. Ya. Dengan penghasilan yang dia mau capai, istilahnya. Ya. Dan yang namanya penghasilan itu nggak mungkin dia mau yang lebih kecil dari apa yang dia terima. Misalnya kalau dia bekerja sekarang gaji 5 juta, ya nggak mungkin lah. Kalau impiannya cuma 3 juta di Tri Network, itu bukan impian namanya, hanya penghasilan tambahan. Itu dia. Ya. Tapi adalah bagaimana ya kan dia harus bisa melebihi, minimal dia punya keinginan dapat penghasilan melebihi apa yang dia terima saat ini. Itu kalau dari sisi penghasilan, ya. Paling enggak 2-3 kali lipatnya deh. Ya. Gampangnya gini deh, coba teman-teman tanya ya di lapangan yang gaji UMR. Kamu kalau ada ya satu usaha, bisnis atau kerjaan ya yang secara sistem kalau mau dikerjakan bersama Anda bisa dapat 10 sampai 15 juta, mau nggak dikerjakan? Itu aja gampangnya, ya. Jadi artinya ya dia punya keinginan, ya tanya aja. Kalau saya tanya aja langsung. Bro, ses, income-mu sudah ideal belum di tempat kerjamu, di bisnismu? Oh ya. Apalagi kayak sekarang gini, orang pada butuh cari yang penghasilannya pasti di waktu-waktu mendatang. Sekarang ini banyak orang nggak mau lagi kerja asal kerja. Kenapa? Belajar. Ya nggak mau ngerjakan satu kerjaan yang di masa pandemi, akhirnya dipotong gajinya, dikeluarkan, gitu loh. Tapi kan Tri Network luar biasa, ya kan? Masih pandemi aja income masih ratusan juta, ya. Mau cari di mana? Ini luar biasanya, ya. Ini teman-teman perhatikan, buktikan kan kayak gitu ya. Banyak kan, gitu loh, ya. Walaupun kata orang Tri Network ini nggak jelas, tapi penghasilannya yang masuk rekening jelas. Ini luar biasanya, ya, gitu. Yang mereka bilang nggak jelas, malah kita terima jelas. Ya, ini yang perlu kita kasih tahu nih sama mereka nih, ya. Kita buka mindsetnya, ya kan. Kamu sudah kerja berapa lama, ya kan. Dapatnya berapa, ya kan. Mau nggak ini sesuatu yang lebih baik? Kita kan ngasih peluang, luar biasa loh. Selama teman-teman konsepnya berbagi kebaikan sama orang-orang di sekitar kita, ya termasuk penghasilan yang lebih baik, ya. Luar biasa, ya. Bahkan saya sering dengar kan, ya orang yang mengundang Anda ke sini adalah malaikat gitu ya. Di beberapa presentasi saya dengar kayak gitu ya. Gitu kan luar biasa. Ya. Jadi artinya yuk kita kerjakan ini demi kebaikan bersama. Kita bicara karena peluangnya masih terbuka lebar. Ya. Angka-angka yang tadi saya tunjukkan nggak ada artinya, nggak ada gunanya kalau udah penuh, Bu Esther. Yes. Ya. Tapi karena itu terbuka lebar, ya sangat luar biasa, ya. Makanya kenapa? Ayo kita
istilahnya benar-benar perjuangkan gitu loh. Istilahnya kalau saya bilang tuh ayo ngotot gitu loh istilahnya. Ya, masa kamu 4 tahun, tadi kan 4 tahun tuh jadi Crown. Sekarang gini deh, tingkat kesuksesannya cuma 20% deh. 80% gagal. Ya, 4 tahun ke depan gagal jadi Crown, sukses 20%. Ya. Income-nya cuma 20 juta. Ya. Income-nya cuma 20 juta katakan per bulan. Mau cari di mana 4 tahun gaji 20 juta? Ya. Ini kan luar biasa, teman-teman pertimbangkan ini loh. Yang Anda ngotot sukses 100%, income di atas 100 juta. Tapi gagal 80%, sukses 20%, Anda garansi 20 juta per bulan. Mau cari di mana? Udah. Ya, yang udah di sini, udah benar, udah di track yang benar, selesaikan sampai tahun 2024. Anda pasti income-nya dahsyat. Oke. Baik. Dan kita masih punya waktu berapa lama lagi, Bu Esther? Sepertinya sudah bablas juga ya, tanpa terasa. Kita ini Pak, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak ya? Boleh. Oke, baik. Tadi saya sekilas membaca ada beberapa pertanyaan juga dari leader-leader atas yang mungkin mewakili timnya, yang bertanya mengenai bagaimana jika 3 orang yang sudah sepakat itu berbelok fokus. Apakah itu artinya dengan memegang 3927 ini juga menjadi satu pemain cadangan untuk diisi kemudian menjadi angka 3927 berikutnya, Pak? Benar sekali, Pak Pran. Ya, ingat teman-teman, pemain bola aja ada pemain cadangan. Ya, nggak pemain inti semua dimainkan, bahaya kalau cuma punya 11 pemain. Ya, gitu loh. Siapkan pemain cadangan. Ketika kita mengajarkan konsep 3927, banyak cadangannya. Itu rumusnya. Ya, aman. Anda punya pemain-pemain yang siap pasang, ya, gitu. Gampang kayak gitu. Kalau lagi nggak sehat ya jangan dimainkan, kasihan, betul nggak? Gitu loh. Nanti tambah cederanya tambah parah, gitu kan? Yang cedera diobatin dulu, ya, minggirkan dulu nggak apa-apa, ya. Nanti udah sembuh, ya kita bisa mainkan lagi, gitu. Jadi ada banyak cadangan. Bahkan kita udah pasti secara nggak langsung ketika dia kan kita punya konsep kan sama, setuju, sepakat kan? Pakai konsep tadi ya, oke, siap. Artinya begitu udah mulai tembus ke bawah, makin ke bawah itu gulungan yang ngeri, Pak. Jadi konsepnya kayak Andromeda. Andromeda tahu gulungannya ya? Gulungannya makin lama membesar. Kalau Anda udah kelipat di dalamnya susah keluar. Ya, itu konsepnya. Oke, baik. Ya, Bu Esther, satu lagi terakhir mungkin, karena saya tadi mewakili pertanyaan yang juga saya bacakan itu salah satunya dari Pak Tiswanto ya. Cuman mungkin saya modif sedikit supaya bisa lebih kompleks. Ya. Saya rasa cukup Pak, karena pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sudah terjawab oleh Pak Ray tadi ya. Jadi saya rasa cukup buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya tidak sempat saya bacakan, mohon maaf karena sebetulnya sudah terjawab ya. Jadi supaya kita nggak memperpanjang waktu, kita bisa teman-teman bisa mendapatkan video ini dan mendengarkan kembali ya supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Oke, baik. Dan apakah Pak Raymond mungkin ada closing statement? Apa cukup? Boleh dikit aja Pak, ya. Oke, silakan. Ini saya intinya begini, kalau ini kan training leader rata-rata sudah mitra ya semua ya Pak ya. Saya sudah bilang teman-teman semua yang sudah bergabung di Tria Network, tidak soal kondisi Anda seperti apa dan pandemi yang kita hadapi. Pada faktanya Anda adalah orang-orang yang sangat berpeluang untuk merubah kehidupan menjadi jauh-jauh lebih baik bersama Tria Network. Khususnya kita melihat visi 2024. Ya. Jadi teman-teman sekarang dengan apa yang saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman bisa evaluasi. Ya. Apakah teman-teman di sini sudah punya tujuan yang jelas tadi? Ya. Nah, tujuan yang jelas harus dibuat perencanaan yang baik. Ya. Bagaimana bisnisnya berkembang. Tadi saya kasih konsep yang sederhana. Yang mudah-mudahan teman-teman kalau fokusnya nggak apa-apa, ya perkembangan grupnya nggak cepet nggak apa-apa. Yang penting adalah nyampe ke crown-nya itu kuncinya sebetulnya, ya. Bukannya kita ingat banyak saya perhatikan yang terjebak dengan permainan omset, dia nggak lihat. Sebenarnya kalau core leadernya berlipat, omset Anda otomatis juga nyampe gitu loh. Ya, jadi teman-teman lakukan tadi langkah-langkah praktis tadi ya. Saya sudah bagikan ya. Bagaimana saya dan tim bisa menikmati konsep ini sehingga terus eksis sampai saat ini dan bahkan lebih yakin akan mencapai puncak tertinggi Crown Agency ya. Jadi tidak tanggung-tanggung. Sekalipun mungkin goalnya masih Silver Agency, masih gold, nggak apa-apa. Tetap gunakan konsep itu.
Karena konsep itu yang akan mendorong Anda juga menjadi Crown nantinya. Ya, jadi ini luar biasa seperti itu. Jadi menurut saya tetap semangat, tetap berjuang, ya, siap action dan kerja keras, ya, kerjakan secara tim, konsolidasi, koordinasi, komunikasikan, ya. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan, ya. Yang luar biasa, 3i Network ini bisa menjadi solusi, bukan buat hanya kita yang sekarang sudah bergabung, bahkan orang-orang yang akan join pun masih memiliki kesempatan untuk menikmati penghasilan yang sangat luar biasa melalui PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, ya. Jadi teman-teman, ya, tadi apa yang saya tadi share, tadi saya bilang itu teori aja, 1% aja Anda pikirkan. Yang membuat itu bisa jadi kenyataan adalah 99% action, ya. Itu saja dari saya Raymond Frits Tanggang, Crown Agency 007. Sampai jumpa di puncak kesuksesan 2024. Pasti Crown. Pasti Crown. Oke. Ya, baik teman-teman semua, ya kita sudah mendapatkan satu materi training yang teknis, satu materi training yang praktis, yang praktis juga kita bisa jalankan 3927, dan mulai besok segera lakukan koordinasi dan konsolidasi bersama dengan timnya. Dan tentu saja dengan demikian kita sudah selesai acara kita, durasi kita, dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua partisipan, dan sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Saya Frans undur diri, dan saya Esther juga mengundurkan diri. Selamat malam semuanya dan sampai ketemu. Go Crown!